perjanjian dulu. Gajinya kalau masak 2.500, kalau nggak masak 2.300, harus ada wifi, harus pekerjaannya banyak apa enggak, anaknya berapa. Jadi harus senang. Yang kaburan itu nyarinya yang senang, guys. Gajinya pengen besar, pengen wifi-nya 24 jam, tapi kerjaannya pengen yang senang, gajinya yang besar gitu, yang kaburan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nggak sedih-sedih lagi ya, karena kita itu ditakdirkan menjadi seorang wanita, menjadi tulang rusuk ya. Tapi karena si membawa kita menjadi tulang punggung, jadi harus kuat, harus sabar, harus tabah, harus bisa menerima semua apa yang terjadi gitu ya di kehidupan kita. Jadi aku mau berbagi informasi untuk kalian, bagi para TKW, TKI ya yang ada di Saudi Arabia. Kalau misalkan kalian udah punya uang ya, udah dikumpulin dari bulan-bulan kemarin, nah bulan sekarang, bulan Juni ya, kalian kirim deh, karena rial lagi bagus. Satu seribunya itu 3.900.000. Itu lumayan gede, karena biasanya kalau lagi normalnya itu hanya 3.800.000 rial itu ya. Tapi aku juga mau mengingatkan ya, untuk para semuanya, para penghuni dunia ini, TKW mau ke TKW kaburan, mau TKW resmi, itu semuanya pahlawan devisa ya, pahlawan negara. Karena apa? Kenapa disebut pahlawan negara? Karena kita yang di sini, pokoknya yang di luar negeri, kalau misalkan mau ngirim uang ke Indonesia itu, kita bayar pajak ke negara kita sendiri ya. Jadi setiap ngirim uang, mau itu banyak, mau itu sedikit, kalau lewat bank pasti dipotong pajak 30.000. Karena dari sini misalkan 3.900.000 ya hitungannya 1.000 itu, tapi karena memang harus bayar pajak, jadi dipotong 30.000 rupiah ya. Terus di sini kalau misalkan ngirimnya lewat bank, kita juga bayar kan ke bank di sini, nggak gratis guys. Jadi bayar di sini, bayar kalau ngirimnya lewat bank. Terus nanti di Indonesia dipotong pajak ya. Jadi mau kaburan mau resmi itu semuanya sama. Kita itu pahlawan negara, pahlawan keluarga, kita bayar pajak, tidak ada yang gratis ya. Terus kalau misalkan, kan biasanya aku ya kalau ngirim uang itu nggak ke bank sekarang mah, jadi lewat HP gitu. Jadi transfer langsung lewat HP ya, jadi pakai mobile banking gitu ya. Itu gratis dari sininya, dari sininya gratis gitu ya, nggak bayar saldo, nggak bayar admin, nggak. Jadi kalau misalkan kalian yang resmi, mending kalian daftar punya rekening sendiri, terus daftarin punya mobile banking, biar kalau ngirim uang itu gampang. Uang kamu, gaji kamu misalkan majikan langsung transfer ke rekening kamu, atau misalkan ditinggal dimasukin ke ATM, langsung deh ditransfer ke Indonesia. Nah jadi kita itu nggak nunggu lama. Kalau lewat bank kita kan harus nunggu 1 kali 24 jam. Kalau misalkan langsung dari HP, mobile banking, transfer langsung, itu 5 menit juga langsung nyampe. Jadi mendingan kayak gitu, langsung dikirim lewat handphone aja gitu ya. Jadi nggak ribet, nggak harus ngantri-ngantri di bank, capek, panas. Apalagi banyak laki-laki gitu kan, nggak nyaman. Kita mending lewat HP aja gitu, gampang ya. Kalau resmi kan gampang. Nah kalau aku itu tadinya mau bikin rekening, tapi ternyata paspor aku kan baru ya, baru diperbaiki, baru diperbaharui, bikin paspor baru. Gak bisa, harus diupdate dulu si paspornya. Jadi harus menggunakan paspor guys. Mau bikin rekening teh harus pakai paspor. Tapi belum diupdate ya, paspor, nomor paspor barunya belum diupdate. Karena update paspor teh harus bayarnya berapa? 1.000 rial ya. Kalau sekarang lagi mahal, jadi 3.900.000 update doang guys. Jadi nah aku mau cerita lagi nih ya, bagi kalian yang udah kerjanya lama, kaburan ya terutama, terus kalian ketemu sama majikan yang baik, atau kalian misalkan punya suami, terus suaminya suami orang sini ya, terus mau diperbaiki, mau dikapilin gitu ya, mau diresmikan gitu, biayanya berapa? Aku akan ceritakan.
biaya igomah itu nggak terlalu mahal ya kalau punya orang dalam di sana di sini. Kalau majikan punya orang dalam itu pasti di apa minta tolong sama orang dalam, jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu rumit. Terus paspornya berapa? Kalau paspor itu kan yang ngurusin teh kedutaan kita, kedutaan Indonesia di sini. Bayarnya berapa? Kemarin teh majikan teh bayarnya teh kalau nggak salah 390 rial apa berapa, karena kita bilangnya paspornya hilang ya, jadi harus paspor baru, jadi diperbaiki lagi, jadi bayarnya rada mahal ya. Terus yang paling mahalnya itu bayar dendaan apa? Dendaan kita kabur berapa lama. Kalau aku kan kaburnya 4 tahun, jadi bayarnya itu kalau nggak salah ya sekitaran 8.000. Itu juga udah nego ya, nego itu juga. Jadi pokoknya total semuanya itu majikan mengeluarkan uang buat meresmikan aku kembali itu habis sekitar 15.000. 15.000 ya sama update itu, tapi belum guys. Paspor baru hanya harus diupdate lagi dan belum diupdate guys sampai sekarang. Kemarin juga aku ngomong, bos tolong deh itu paspornya diupdate dulu karena aku mau cuti. Kalau misalkan belum diupdate gimana aku mau pulang gitu. Iya katanya nanti. Ya udah kita tunggu. Terus apa lagi? Ya terus dan sebenarnya aku nggak mau cerita ini. Jadi ini campur-campur tapi ini informasi penting banget buat kalian ya. Aku tuh malesnya apa? Mau menceritakan ini. Ada temen ya yang cerita, katanya dia berangkat ke Saudi calling visa, gajinya kecil, segalanya apa-apa beli sendiri, capek katanya gitu. Ya namanya juga pertama bekerja, nggak langsung dapat gaji besar. Dan kita yang udah senior, udah lama di sini juga ngalamin gaji kecil, ngalamin kerjaan kita berat. Karena kenapa dibilang kerjaan kita berat? Karena kita kan baru datang, terus belum tahu dan belum paham tentang pekerjaan di sini. Jadi kita merasa berat, merasa banyak banget pekerjaannya gitu. Tapi kalau misalkan kamu sabar, terus kamu ya seiring berjalannya waktu, kamu bisa memegang pekerjaan kamu, terus kamu bisa mengatur tenaga kamu, bisa mengatur pekerjaan kamu sendiri, itu terasa enteng, terasa biasa aja, ringan gitu ya, karena kita udah paham. Apalagi kalau misalkan udah lama, bahasa kita udah tahu, bahasanya udah lancar sama bahasa Arab, kita tuh makin enteng, makin apa ya namanya teh, makin nggak terasa berat pekerjaan teh ya. Jadi karena memang udah betah, terutama jadi pekerjaan teh merasa enjoy gitunya, yang balik teh ya. Karena kan kalau pertama datang mah kan pikiran kita berat karena pengen pulang, terus pekerjaannya kita belum tahu, terus kadang majikan marah-marah kita teh jadi pengen pulang. Aku merasakan itu guys. Kalau misalkan majikan marah-marah kalau kita salah pekerjaan, dan aku tuh pengen pulang gitu, pengen pulang. Kalau dimarahin sama majikan teh, kalau diomelin sama majikan teh pengen pulang dulu mah ya. Tapi kalau sekarang kalau diomelin, kalau udah tahu, udah bisa bahasa, kita lawan, kita nemalan, kalau kata bahasa Sundamanya nemalan gitu, ngalawan lah gitunya. Terus gajinya kecil ya kan, majikan kalau calling visa itu kan majikan yang tanggung jawab ya, jadi nunggu kita itu kerjanya gimana, kita itu apakah bisa pinter masak. Kan kalau baru datang mah kan kita belum tahu masak, belum tahu apa, jadi makanya dikasih gajinya sedikit. Karena tergantung nasib kita, tergantung rezeki kita. Udah aku bilang ya dari video-video sebelumnya, kalau misalkan majikannya baik, calling visa itu gajinya harusnya 1.500, 5 juta lebih ya. Tapi karena mungkin majikannya miskin, majikannya pelit, jadi ngasih gajinya itu cuman 1.100. Kalau 1.100 itu mungkin sekitaran 4 juta ya kalau misalkan sekarang mah. Kalau lagi normalnya mungkin 3 juta 4 juta berapa gitu ya. Karena 3 juta berapa gitu. Soalnya kan gaji kita kan tergantung naik turunnya rial gitu kan ya. Terus
ya kamu harus sabar gitu kan, harus biarkan gaji sedikit juga nggak apa-apa. Terus majikan juga kan harus tahu kita dulu apakah gimana-gimana, makanya ambil hatinya. Cara ngambil hatinya gimana? Kamu harus jujur sama majikan. Terus kamu jangan marah-marah kalau misalkan disuruh iya, oh, iya aja, iya nurut gitu. Terus kamu sabar, terus kamu berdoa gitu ya. Berdoa jangan pakai dukun. Kalau dulu kan pakai dukun, berobat ke Indonesia pengen majikannya begini-begini sampai dikasih air keteknya. Sampai diludahin minumannya, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kamu teh berdoa aja kalau misalkan ini rezeki aku di rumah ini, semoga majikannya baik, semoga hati majikannya diluluhkan, semoga kita itu disayangi sama majikan. Dan kalau misalkan kamu udah merasakan itu, kamu udah disayangi sama majikan, kamu mau bilang beliin apa pasti bakal kalau misalkan beliin anu pasti bakal dikasih. Nggak ngomong juga kalau misalkan kamu udah tahu baik sama mereka juga kan baik sama kita. Jadi tergantung kita, tergantung hati kita gitu ya. Terus katanya belum diresmikan, belum dibikinin igomah katanya. Ya bukan urusan kamu, biarin aja. Kalau misalkan kamu kan kalau pisah. Nah, kalau misalkan kamu pisah ziarah, kalau pisah ziarah kan waktunya itu cuma 3 bulan ya. Terus setelah 3 bulan kamu belum diresmikan sama majikan, belum dibikinin igomah, kamu nggak usah pusing, gak usah pusing mikirin itu, karena kalau misalkan ada apa-apa juga majikan yang kena, yang ketemu polisi misalkan ya, majikan yang kena, majikannya harus bayar denda, majikan juga akan dipenjara. Jadi kamu nggak usah takut, biarin aja. Yang penting menurut aku ya, yang penting kerjaan kita bener. Sekarang majikannya pelit, nggak apa-apa. Suatu saat nanti kalau misalkan kamu udah bisa mengambil hati majikan, majikan juga akan luluh, majikan juga akan sayang sama kita. Jadi tergantung hati kitanya ya, jadi tergantung hati kita. Berdoa aja, berdoa semoga majikannya baik gitu ya. Terus biarin aja, kalau misalkan belum diresmikan, belum dikasih igomah, biarin, nggak usah kabur juga, nggak usah ya, karena harus proses dulu. Kita perkenalan sama majikan itu nggak bisa sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, nggak bisa, harus udah lama baru kita akan kenal majikan, dan majikan juga akan kenal kita. Jadi mereka akan menyayangi kita seperti anaknya sendiri. Aku udah merasakan itu. Tapi beda lagi bagi yang ngurus nenek-nenek ya. Seperti aku ngurus nenek-nenek gitu. Mau disabar-sabarin juga, sabar juga kan ada ininya guys, ada lelahnya. Karena apa? Nenek-nenek pikun itu kan jadi serba salah. Kita ngomong dia ngadu ke anaknya begini-begini. Kalau sama anaknya mah nggak dianggap. Tapi sama cucunya, sama anaknya, sama orang lain itu dianggap. Bukan anaknya, mantunya dianggap. Kalau anaknya mah nggak dianggap, karena tahu ibunya tuh seperti apa. Mereka belum tentu bisa, belum tentu sampai muncrat tuh kan, sampai mereka belum tentu bisa mengurus sesabar aku ngurus ibunya gitu kan, ngurus mertuanya, ngurus neneknya, belum tentu bisa sabar. Aku yang bukan siapa-siapa, aku sabar karena kan niat kerja, jadi udah terima gitu, mau ngurusin nenek-nenek. Tapi daripada ngurusin anak kecil, aku lebih baik ngurus nenek-nenek ya. Karena kalau ngurus anak kecil aku nggak bisa nahan tangan guys, takutnya aku nggak ngepret gitu atau nyubit, takut gitu kan. Tapi kalau nenek-nenek kan aku mikir lagi, mau dipukul kan, kita udah merasa kayak ibu sendiri, masa kita mau mukul orang tua gitu kan. Jadi walaupun orang tua orang gitu, tapi aku kan punya hati gitu, nggak mungkin aku mukul orang tua sama orang tua sendiri aja aku nggak pernah gitu, apalagi orang tua orang lain, takutnya jadi masalah gitu kan. Jadi aku tahan sampai hati aku tuh menggegel teh, jadi keras gitu hati tehnya, jadi aduh. Jadi makanya kalau daripada aku marah-marah nggak jelas, mending aku nangis gitu kan. Kalau udah nangis terus aku ngomong sama bapak gitu, nelpon sama bapak, itu hati aku tuh udah luluh. Kalau misalkan aku lagi ada masalah, lagi kerjaan aku lagi pusing gitu kan, kalau ngurus nenek-nenek itu bikin
bikin gemes gitu. Jadi aku tuh harus nelpon bapak. Aku nelpon bapak dan hati aku tuh bisa luluh kalau sama bapak gitu kan. Makanya harus nelpon aku mah ya. Kalau ada apa-apa teh harus nelpon ke orang tua. Jadi biar hati kita tuh luluh. Dan ya udah mau gimana lagi gitu kan, mau marah-marah juga nggak bisa karena kan si nenek yang aku urus kan udah pendengarannya udah kurang, matanya juga kan udah kurang, jadi yang harus sabar teh aku gitu yang ngurus, yang muda gitu kan. Jadi majikan udah ngomong katanya harus sabar harus begini, iya tapi aku mah bisa sabar, tapi kamu jangan kalau misalkan si ibunya si nenek ini ngadu jangan dianggap, karena memang begitu. Jadi kalau ketemu sama tetangga sama siapa teh harus diobrolin, apapun diobrolin guys. Makanya kalau aku marah-marah itu kalau takutnya diomongin sama semuanya kan malu ya. Makanya aku tahan guys. Sekesel apapun, semarah apapun, aku menyimpannya di hati aku gitu guys. Jadi nggak pernah aku mukul atau gimana ngedorong, nggak pernah ya, amit-amit ya bang bayi, jangan sampai aku marah-marah ke si nenek. Karena walaupun begitu dia itu ATM guys. ATM berjalan kita, rezeki kita gitu ya. Mau gimana lagi atuh, mau kerja gimana lagi deh, semuanya kerjaan mah begini, kerjaan mah dimanapun juga capek ya, nggak ada yang nggak capek. Banyak yang mengeluh kerjaan capek begini ya, sama semuanya juga sama. Kalau nggak mau capek mah tinggal aja di rumah sendiri tapi nggak punya uang, itu aja ya. Terus ada lagi yang nanya nih ya, katanya gimana nih guys, katanya gaji majikan menahan aku di sini, terus gajinya ditambahin jadi 2.500. Terus pasti jawaban kita itu bertahanlah bosku. Bertahan, kalau ya tergantung hati kamu gitu. Tapi menurut kita mending bertahan, karena apa? Tidak semuanya yang resmi itu gajinya 2.500. 2.500 itu sekitaran 9 juta, apalagi realnya lagi naik pasti banyak, atau 10 juta hampir ya. Jadi bertahan, kalau menurut aku mah bertahan, karena jarang yang resmi gajinya segitu, jarang guys. Yang udah lama bertahun-tahun juga gajinya itu kalau yang resmi ya 1.500 atau 2.000, 2.100. Nggak ada yang 2.500 yang resmi, jarang. Kalau yang kaburan iya 2.500 sama masak ya. Kalau misalkan beres-beres aja itu 2.300, dikasih 2.000 aja banyak yang nolak. Terus gajinya yang kaburan nih ya. Jadi sebelum bekerja itu kan itipak dulu ya. Jadi perjanjian dulu. Gajinya kalau masak 2.500. Kalau nggak masak 2.300. Harus ada wifi. Harus pekerjaannya banyak apa enggak, anaknya berapa. Jadi harus senang. Yang kaburan itu nyarinya yang senang guys. Gajinya pengen besar, pengen wifi-nya 24 jam, tapi kerjaannya pengen yang senang, gajinya yang besar gitu. Yang kaburan tuh kayak gitu. Terus kalau misalkan yang resmi, kalau misalkan udah berpuluh-puluh tahun mungkin ya, udah lama pokoknya ya, udah mungkin 20 tahunan atau 15 tahunan, baru dikasih gajinya itu 2.500 atau 3.000 ya kalau majikannya kaya. Tapi jarang ada yang kaya. Banyakannya yang miskin. Miskin itu di sini ya, kalau miskin di sini berarti di Indonesia mah orang kaya. Seperti guru gitu kan, gajinya kan gak seberapa kalau dibandingkan pengusaha gitu ya. Jadi seperti itu guys, yang namanya kerja itu harus sabar. Terus yang nanya gajinya bertahan atau enggak, gajinya dinaikin 2.500, itu kan tergantung Anda ya, tergantung kamu. Tapi menurut kita mendingan bertahan, atau kamu minta dulu cuti dulu ke rumah, ke Indonesia, cuti dulu, terus kamu balik lagi ke sini, dan gaji kamu 2.500 itu besar guys. Jadi jangan melewatkan kesempatan ya, itu kesempatan baik. Nah yang bagi yang udah di Saudi, jangan melewatkan kesempatan baik kalian. Kalau misalkan kita kerja kan capek, jadi uangnya itu jangan dihambur-hamburin. Biarin aja kita kerja pakai baju gamisan kayak gini, buluk, nggak apa-apa. Nggak ada yang suka, biarin. Tapi kita di rumah di Indonesia udah punya rumah, udah punya sawah, udah punya tanah. Kan kalau kita pulang ke Indonesia tinggal mengolah di rumah.
apa kalau misalkan kamu nggak bisa bertani kan bisa dikulikeun ya kabaturnya diparokeun bahasa Sunda mah. Jadi ulah loba gaya keur gawe mah heueuh keun bae urang saya gitu ya pakai baju gamisan kayak gini. Aku nih ya cerita, aku kan pakai kerudung, punya kerudung itu dari tahun 2018. Aku beli kerudung itu harganya 15 rial. Aku belinya di kantor, ada yang jual, aku beli. Nah, sampai tahun 2023 aku masih pakai kerudung itu yang warna hijau, guys. Yang warna hijau karena nyaman, terus nggak ribet, terus nggak bodo amat mau jelek mau gimana, mau udah dekil ininya udah dekil aku pakai, masih aku pakai karena ganti nggak benar, nggak enak dipakai gitu. Mending yang geblus begini terus kita biarin aja kelihatan jelek, kelihatan apa nggak apa-apa, yang penting mah kita kerja di sini terus punya uang dikirim ke Indonesia, dipakai di Indonesia, diinvestasikan gitu ya. Sampai tahun 2023 kemarin habis lebaran baru aku ganti. Aku beli online lagi karena di sini jarang ada yang jual yang jual di toko-toko itu kerudung kayak gini tuh nggak ada. Jadi aku belinya yang jual online dari Indonesia gitu. Ya, yang di sini kan banyak ya yang kaburan-kaburan terus diresmikan sama suaminya atau gimana, terus mereka punya suami di sini, terus mereka jualan online, guys. Jadi belilah aku kerudung kayak gini, kan nyaman ya daripada pakai kerudung bulat belit begini nggak jelas gitu, jadi rambut kemana-mana. Makanya aku beli yang kayak gini itu, guys. Makanya aku pakai baju gamis yang udah bolong juga aku pakai karena nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah gengsi guys ya. Lagi kerja mah nggak usah gengsi. Laki-laki nggak ada yang suka, bodo amat, biarin. Ada juga laki-laki yang menyukai kita itu karena uang, ujung-ujungnya duit, nanti kita diperas, nanti gini, gak usah, mendingan gak laku kalau lagi kerja mah ya. Tapi nanti ya kalau misalkan kita udah pulang ke Indonesia, kita udah punya segalanya, kita boleh bergaya ya. Kalau sekarang mah nggak usah. Itu menurut aku ya, guys, itu menurut aku. Tapi kembali lagi ke masing-masing ya. Ada yang banyak gaya, ada yang pengen glamor gitu, bodo amat, terserah gitu kan. Tapi kalau aku kasih saran mah gak usah, biarin aja, kita sederhana aja, jangan terlalu kelihatan banyak uang, jangan. Kalau kelihatan banyak uang banyak yang minjem gitu tapi nggak balik. Ya udah guys, segitu aja ya. Ini mah informasi penting ya bagi yang di TKW udah di sini, udah TKW kirim uang tuh udah lagi bagus realnya. Bagi yang belum pengen niat kerja ke Saudi, tonton video ini sampai selesai ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan boleh di komen ya, di kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, thank you. Terima kasih.